alam bawah sadar hanya menerima respon atau sumber data dari pikiran sadar kita. Makanya hati-hati dengan pikiran sadar kita, itu bisa mengonsep masuk ke alam bawah sadar kita dan vibrasikannya, menyampaikannya ke semesta dan semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di channel kita, di channelnya Elpian. Saya berharap ya, dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam kondisi terbaiknya, selalu dalam kondisi yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Mengenai hukum ketertarikan, mengenai hukum dari Law of Attraction, ini berkaitan dengan pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar kita. Oke, kita bahas pelan-pelan. Setiap manusia memiliki pikiran. Pertama, ya, sebenarnya manusia itu memiliki satu pikiran, cuman di dalamnya ada dua karakter, teman-teman. Conscious mind dan subconscious mind. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, atau rasional dan irasional. Banyak bahasa yang menyebutkan hal tersebut gitu. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya antara hukum ketertarikan Law of Attraction dengan pikiran sadar ataupun pikiran alam bawah sadar? Nah, untuk menggambarkan dua macam sifat pikiran, saya akan kupas sedikit demi sedikit, teman-teman. Oke, dari pikiran sadar ya, conscious mind adalah pikiran logis yang berhubungan dengan penalaran dan logika. Teman-teman simak sekali lagi. Conscious mind adalah pikiran logis yang berhubungan dengan penalaran dan logika ya. Kehendak dan kesadaran mengenai realitas. Berarti pada saat ini ya, hari ini yang lagi nonton dan saya pribadi, itu yang kita gunakan adalah otak atau pikiran sadar ya, conscious mind. Anda berpikir dengan pikiran sadar yang merupakan perencanaan atau pengatur pikiran bawah sadar Anda. Nah, itu teman-teman, kuncinya seperti itu. Anda melakukan pemikiran yang logis, penalaran, kesadaran, ataupun realitas yang merupakan perencanaan, pengaturan pikiran bawah sadar. Berarti sangat terkait gitu ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita konsep di pikiran sadar kita, itu akan masuk ke pikiran alam bawah sadar kita. Vibrasi alam bawah sadar kita itu yang akan semesta respon, vibrasinya gitu ya teman-teman, energinya yang akan semesta respon. Makanya hati-hati dengan pikiran alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar Anda, yang tentunya itu dihasilkan dari pikiran sadar, yang mana itu dihasilkan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dari panca indera kita. Makanya kita harus bisa sebisa mungkin mengontrol pikiran kita. Seperti apa cara mengontrolnya? Oke teman-teman, simak videonya, jangan sampai di skip ya. Kembali lagi, conscious mind hanya menyadari konsep sekarang. Nah ini ya, jadi conscious mind itu ya hari ini teman-teman lakukan itu conscious mind atau pikiran sadar yang berfungsi ya. Dan pikiran sadar itu tidak dapat untuk meramal masa depan dan hanya fokus dengan tugas-tugas saat ini yang logis, yang nyata gitu ya. Dan yang menciptakan masa depan kita adalah pikiran alam bawah sadar kita atau pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah pikiran yang berhubungan dengan energi dan penciptaan, subconscious mind ya. Pikiran yang memang berhubungan dengan energi, teman-teman, yang berhubungan dengan penciptaan, atau kata lainnya pikiran kreatif ya, yang melaksanakan apa yang direncanakan pikiran sadar Anda gitu ya. Jadi pikiran bawah sadar Anda itu tercipta dari pikiran sadar tentunya. Pikiran bawah sadar merupakan seperangkat energi dan tempat penyimpanan memori yang dikenal sebagai pikiran subjektif. Karena secara subjektif sekedar merespon apa yang disampaikan ya, dikesankan, diminta dan diputuskan pikiran sadar Anda tanpa membantah ataupun membuat pilihan. Tentunya
Pikiran bawah sadar itu hanya menerima, tidak ada kapasitas untuk menolak ataupun melakukan pilihan. Alam bawah sadar hanya menerima respon atau sumber data dari pikiran sadar kita. Makanya hati-hati dengan pikiran sadar kita, itu bisa mengonsep masuk ke alam bawah sadar kita dan vibrasikannya, menyampaikannya ke semesta, dan semesta akan meresponnya. Dan yang perlu teman-teman tahu, semesta itu ya, antara pikiran bawah sadar dan semesta itu tidak tebang pilih teman-teman. Mau misalkan positif mau negatif, kalau misalkan sudah divibrasikan, nah itulah yang akan datang. Negatif ataupun positif itu pasti akan kembali pada kita ya, yang memvibrasikannya. Gini deh mudahnya, pikiran bawah sadar adalah ini teman-teman, seperangkat emosi ya, yang merupakan pikiran kreatif. Itu simpelnya seperti itu teman-teman. Bila Anda memikirkan baik, maka kebaikan akan mengikuti, dan bila Anda memikirkan yang jahat, maka kejahatan akan mengikuti atau akan menghampiri. Nah, itulah super powernya pikiran kita. Makanya gunakan itu, pemberian Tuhan itu pada hal-hal yang positif, pada hal-hal yang baik teman-teman, karena itu akan kembali lagi kepada kita, akan datang lagi kepada kita gitu ya. Inilah cara pikiran Anda bekerja gitu. Jadi tidak ada pilihan. Pikiran itu kalau misalkan sudah memvibrasikannya, itu akan kembali lagi ke kita gitu ya. Hal utama yang perlu diingat adalah ketika pikiran bawah sadar Anda menerima suatu ide, ia mulai menjalankannya teman-teman. Jadi pikiran bawah sadar bekerja untuk yang baik ataupun yang jahat gitu ya. Jadi tidak ada pilihan. Kalau misalkan pikiran sadar kita tidak terkontrol, tidak bisa memberikan masukan kepada pikiran bawah sadarnya tentang sesuatu yang positif, maka yang negatiflah yang akan semesta kirim kepada kita gitu ya. Hal utama yang perlu diingat adalah bahwa ketika pikiran bawah sadar Anda menerima suatu ide, ia akan mulai menjalankannya teman-teman. Pikiran bawah sadar bekerja untuk yang baik ataupun yang jahat ya, tidak pilih-pilih. Hukum ini ya bila diterapkan dalam cara yang negatif menyebabkan kegagalan ya, frustasi, ketidakbahagiaan gitu teman-teman. Nah, namun apabila membiasakan dan konstruktif, Anda akan mengalami kesejahteraan, kesuksesan, dan juga kesehatan yang sempurna ya. Saya ingatkan, hati-hati teman-teman dengan pikiran. Ini banyak sekali kejadian, bahkan pikiran yang kita tidak sengaja gitu ya, tidak sengaja kita pikirkan, itu bisa tetap akan direspon oleh semesta, akan divibrasikan gitu ya, akan dikembalikan lagi nantinya kepada kita. Makanya kita sebisa mungkin ya, kita coba untuk mengontrol pikiran kita. Apapun yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan teman-teman, akan menjadi hal yang benar-benar terjadi. Silahkan teman-teman berpikir yang negatif, maka itulah yang akan teman-teman hasilkan. Sekilas teman-teman mengenai conscious mind dan juga subconscious mind, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, semuanya memiliki keterkaitan dengan semesta. Alam bawah sadar kita yang memberikan vibrasi ke semesta itu hasil dari pikiran sadar kita, yang dimana pikiran sadar kita tentunya dipengaruhi oleh apa yang ditangkap dari panca indera kita. Makanya hati-hati, kontrol circle kita, kontrol pikiran-pikiran negatif kita, segera buang gitu teman-teman, segera jauhkan, ganti dengan pikiran-pikiran yang positif agar alam atau pikiran bawah sadar kita menerimanya dan memvibrasikannya ke semesta dan memberikan hal-hal baik, memberikan keberuntungan kepada kita semua. Oke, sekian, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Kembali sebelum kita tutup videonya, saya doakan semuanya agar semakin berkelimpahan, agar selalu sehat dan juga selalu diberi keberuntungan. Share video ini kalau misalkan videonya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.